Sedikit sharing tentang apa itu perawat. Perawat yaitu berasal dari bahasa Latin yaitu nurtik dan bahasa Inggrisnya nurse yang berarti merawat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel Diko. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan sedikit sharing tentang apa saja sih mata kuliah yang dipelajari selama pendidikan di keperawatan. Nih khususnya buat teman-teman yang masih ragu atau misalkan masih bimbang pendidikan perguruan tingginya khususnya di kesehatan, apalagi teman-teman lulusan SMK, lulusan SMA tapi IPS, karena kalau misalkan teman-teman ada pikiran anak kesehatan itu harus lulusan IPA. Nah, di sini teman-teman jangan takut, jangan ragu kalau misalkan teman-teman ada minat buat kuliah di kesehatan, khususnya di keperawatan. Teman-teman walaupun lulusan SMK-nya otomotif ataupun RPL ataupun yang lain-lainnya ataupun IPS, misalkan SMA-nya di kesehatan juga tetap kuliah selama pendidikan di keperawatan itu tetap kita belajar dari dasar-dasar ya. Oke, sebelum lanjut ke videonya jangan lupa ya tekan tombol subscribe di bawah ini dan aktifkan loncengnya. Tapi mohon maaf ya teman-teman, saya harap teman-teman jangan memotong videonya karena ini kalau misalkan penting nanti teman-teman akan ketinggalan mata kuliahnya apa saja, karena saya akan sharing sedikit intinya saja mata kuliah keperawatan selama pendidikan gitu. Oke, yang pertama akan teman-teman pelajari selama pendidikan kuliah di keperawatan yaitu KDK, mata kuliah KDK keperawatan dasar. Jadi di sana nanti teman-teman jelaskan apa pengertian perawat, profesi perawat dan yang lain-lainnya ya. Kemudian ada mata kuliah KDM, kebutuhan dasar manusia. Di situ mata kuliahnya difokuskan untuk apa yang dibutuhkan manusia selama kelangsungan hidup, apa yang dibutuhkan oleh manusia selama hidup dan yang lain-lainnya. Intinya lebih ke kebutuhan dasar manusia gitu teman-teman. Itu ada mata kuliahnya. Selanjutnya ada mata kuliah psikologi. Nah, di sini teman-teman akan belajar tentang cara membaca kejujuran atau kebohongan seseorang, membaca perilaku seseorang, yang lain-lain seperti itu teman-teman, mata kuliah psikologi ya. Selanjutnya ada ilmu biomedik. Ilmu biomedik ini teman-teman akan mempelajari tentang pengertian biomedik, tentang sel darah, terus fungsi sel, terus nama-nama sel, terus nama-nama jaringan dalam tubuh manusia. Itu yang akan ada dalam mata kuliah ilmu biomedik teman-teman. Berikutnya ada anatomi fisiologi. Ada anatomi fisiologi. Anatomi fisiologi ini akan mempelajari tentang struktur tubuh yang ada dalam diri manusia. Contohnya dari atas kepala sampai ujung kaki. Anatomi itu struktur tubuhnya, fisiologi itu pengertian dari struktur-struktur tubuh tersebut. Intinya lebih ke tubuh yang dimiliki manusia, nama-nama kayak misalkan tulang, terus nama-nama kulit, terus sistem reproduksi. Ada 9 sistem ya teman-teman. Berikutnya teman-teman ada mata kuliah epidemiologi. Mata kuliah ini akan mempelajari tentang pola hidup sehat, terus pencegahan penyakit atau kejadian KLB atau kejadian luar biasa yang ada di dalam masyarakat teman-teman, seperti itu. Nama-nama obat, terus nama-nama dosis obat, terus cara membuat obat. Nah, itu teman-teman akan belajar. Nama mata kuliahnya yaitu farmakologi teman-teman. Berikutnya ada mata kuliah biostatistik. Biasanya biostatistik ini mempelajari tentang metode ilmiah yang akan digunakan teman-teman nanti untuk tugas semester akhir atau tugas KPI, seperti itu teman-teman. Terus juga ada metode penelitian. Mata kuliah ini berkaitan dengan tadi yang biostatistik ini, biasanya digunakan untuk teman-teman nanti di tugas akhir. Terus ada mata kuliah etika keperawatan. Etika keperawatan ini akan mempelajari tentang bagaimana seorang perawat yang profesional itu harus beretika atau memiliki moral yang baik terhadap pasiennya sendiri teman-teman, seperti itu. Ada juga ilmu gizi teman-teman yang mempelajari bagaimana makanan diproses setelah masuk ke dalam tubuh sampai si makanan itu menjadi energi buat tubuh kita teman-teman. Itu nanti ada mata kuliahnya yaitu ilmu keperawatan gizi teman-teman. Ada juga promosi kesehatan. Nah, ilmu ini akan mempelajari tentang bagaimana masyarakat perilaku hidupnya sehat dan optimal teman-teman. Ada juga mata kuliah keperawatan profesional, di mana keperawatan profesional ini akan mempelajari tentang perawat yang bertugas atau mempraktik secara kolaboratif ya teman-teman. Bagaimana dengan perawat lain, bagaimana dengan pasien lain, seperti itu ya teman-teman intinya. Ada juga ilmu komunikasi
pasti terpetik, wah ternyata perawat itu mempelajari tentang komunikasi juga ya teman-teman. Jadi di sini akan mempelajari teman-teman bagaimana seorang perawat berinteraksi dengan seorang pasien atau dengan lingkungan sekitarnya teman-teman. Ada mutu pelayanan. Mutu pelayanan itu adalah teman-teman nanti akan belajar tentang bagaimana seorang perawat untuk memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan oleh seorang pasien teman-teman. Itu namanya mata kuliah mutu pelayanan teman-teman. Berikutnya ada dokumentasi keperawatan. Ini adalah kunci dari seorang perawat dan ini adalah skill yang harus dimiliki seorang perawat, atau ini adalah ranahnya perawat ya. Nanti misalkan teman-teman akan pelajari tentang diagnosa keperawatan, terus tindakan